Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur karena segala kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dan limpahkan kepada kami sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menolong dan menyertai kami. Tuhan sudah memberi kami kekuatan, kesehatan, hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 18, ayat yang ke-6 tertulis demikian. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pelukis terkenal Italia di zaman Renaissance yang bernama Paul Veronese suatu kali diundang oleh sebuah keluarga untuk tinggal di villa mereka yang sangat indah. Paul Veronese menerima undangan itu dan ia diberikan kamar khusus pribadi. Setelah beberapa hari tinggal di situ, Veronese kemudian pergi meninggalkan villa tersebut dengan diam-diam. Asisten rumah tangga keluarga itu kaget saat membersihkan kamar tidur Paul Veronese karena sprei tempat tidur tidak ada. Ia melaporkan kepada tuannya bahwa sprei kasur dicuri oleh Veronese. Pencarian lebih teliti dilakukan di kamar tersebut dan tuan rumah menemukan sebuah gulungan lukisan di sudut ruangan. Ternyata sprei tempat tidur itu telah dijadikan sebagai kain kanvas lukisan oleh Paul Veronese. Lukisan itu menjadi pemberian dari Veronese untuk membalas kebaikan hati tuan rumah yang telah mengundangnya tinggal di villa mereka. Lukisan Veronese yang unik di atas kain sprei itu kemudian diberi judul The Family of Darius Before Alexander dan menjadi salah satu masterpiece lukisan yang terkenal dan berharga sangat mahal yang saat ini berada di Galeri Nasional London. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah sprei biasa dapat menjadi sebuah masterpiece di tangan seorang pelukis terkenal. Begitupun juga dengan diri kita yang biasa ini dapat diubahkan Tuhan menjadi sebuah mahakarya untuk memancarkan kemuliaan-Nya. Di tangan Tuhan, kehidupan kita dapat dibentuk menjadi agung dan mulia. Dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6 ini dikatakan, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara dan saya adalah umat Israel secara rohani, dan kita adalah bagaikan tanah liat di tangan Tuhan, yang dibentuk dan dijadikan Tuhan menjadi sesuatu yang mulia sesuai dengan rencananya. Pernahkah saudara melihat keramik-keramik yang indah dan sangat berharga? Pada awalnya semuanya itu bermula dari gumpalan tanah liat yang tidak begitu berharga. Kehidupan saudara dan saya mungkin saat ini nampaknya tidak berharga, tetapi sesungguhnya sangat berharga, dan Tuhan dapat membentuk dan menjadikan kita menjadi semakin mulia dan berharga untuk memancarkan kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 sikap yang perlu kita lakukan dalam proses pembentukan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah rendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dikatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu dapat ditinggikannya pada waktunya." Orang yang keras hati dan tinggi hati susah dibentuk. Maka dari itu saudara, kita harus merendahkan diri dan lembutkan hati kita, supaya Tuhan membentuk dan meninggikan kita pada waktunya. Yang kedua saudara, relakan diri kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat dikatakan, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Tidak ada yang tidak dapat dipulihkan Tuhan. Sekalipun kita merasa tidak ada lagi harapan. Mungkin kita berpikir hidup kita sudah rusak, tapi Tuhan dapat membentuknya dan mengubahnya menjadi mulia dalam rencananya. Yang ketiga saudara, jauhkan diri kita dari segala kejahatan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 tertulis, "Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan memakai kehidupan kita dan membentuk kita agar menjadi berharga, dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami dan menyadarkan kami semua bahwa kami adalah seperti tanah liat di tangan-Mu. Engkau mau membentuk kami menjadi mulia dan berharga. Namun demikian Tuhan, Engkau menghendaki agar kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan merelakan diri kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, serta menjaga diri kami, menjauhkan diri kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu, dan kehidupan kami ini sungguh-sungguh dibentuk Tuhan, menjadi berharga di mata-Mu, dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di sepanjang malam ini. Kami mohon berkat perlindungan atas kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, jauhkan daripada kami segala kecemasan, kekhawatiran, dan rasa takut. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk yang sedang mengalami sakit dan pergumulan, masalah, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan jalan keluar, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan, dan kehidupan kami selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berikan dan limpahkan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.